Halo sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mendapat kiriman sebuah video untuk saya tanggapi lagi. Lagi-lagi ini adalah mengenai ya, perhitungan Natal tanggal 25 Desember yang sudah membudaya dan dirayakan oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia. Nah, bagi saya sendiri, ya, Natal itu hanya merupakan sebuah budaya yang dibuat oleh orang Kristen, tetapi tidak ada perintah dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Tidak perintah dalam Alkitab juga yang menunjukkan bahwa tanggal 25 Desember Yesus lahir. Nah, cuman saya ada lihat satu video ini, ya, pendeta ini sepertinya dia tidak begitu mengetahui perhitungan tahun kalender orang Yahudi, sehingga dia saya lihat salah ngomong atau memang pengetahuannya kurang mengenai ya bulan-bulan Yahudi. Nah, sebelum saya menanggapinya, mari kita lihat cuplikan videonya biar sama-sama kita mengerti ya apa yang dikatakannya. Tanggal 25 Desember katanya hari perayaan Dewa Matahari, ya kan? Masa ya kita rayakan hari apa tuh namanya lahirnya Dewa Matahari, aneh-aneh aja. Dalam Lukas dikatakan dalam bulan ke-6 malaikat itu datang menjumpai Maria pada bulan ke berapa? Ke-6. Orang Yahudi merayakan tahun baru atau Rosh Hashanah itu bulan 9 atau bulan September. Jadi dari bulan September itu 6, Oktober, November, Januari, Februari. Oh salah ya? Nah, dia sendiri bingung. Nih, saya kasih lihat dulu biar tidak salah paham ya. Begini, bulan-bulan Yahudi. Dalam bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 itu bukanlah bulannya kita internasional sekarang, yaitu bisa bulan Juni ya. Tapi bulan ke-6 bulan orang Yahudi. Bulan yang ke-6 orang Yahudi itu bulan apa? Sebentar saya kasih lihat. Nah, kita lihat dulu ini ya. Ini bulan-bulan orang Yahudi. Bulan pertama orang Yahudi itu adalah bulan Nisan ya. Jadi bulan Nisan, 14 Nisan ya. Bagaimana orang Yahudi keluar dari ya, Mesir ya, dirayakan sebagai bulan pertama 14-nya. Pasca itu jatuhnya itu sekitar Maret April, convert ke bulan internasional. Jadi bulan pertama orang Yahudi adalah bulan Nisan ya, jumlahnya 30 hari, Maret sampai April sekitar itu ya. Itu pasca orang Yahudi, ini jelas. Nah, kemudian bulan yang ke-6 itu bulan apa? Bulan yang ke-6 itu adalah bulan Elul ya. Bulan yang Elul yang ke-6. Jumlahnya ada 29 hari ya. Jatuhnya itu sekitar Agustus, September. Ya. Anda paham enggak? Jadi bukan bulan apa Rosh Hashanah itu bulan pertama. Tapi bulan Nisan itu bulan pertama, kemudian bulan yang ke-6, bulan kedua Iyar, Siwan yang ketiga, Tamus yang keempat, Af bulan yang kelima, Elul bulan ke-6. Jadi dalam bulan yang ke-6, dalam bulan Elul, malaikat Gabriel itu datang kepada Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Nah, jatuhnya sekitar kapan bulan yang ke-6 ini? Yaitu Agustus September. Jadi hitung misalnya kan dari September. Misal kita hitung 9 bulan mengandung. September kan, Oktober, November, Desember. Kok Desember 3 bulan? Masa langsung lahir? Jadi Desember, Januari 4 bulan ya. Ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi jatuh sekitar bulan Juni, Juli gitu. Atau bisa juga Mei, Juni. 9 bulan mengandung dari bulan ke-6 mulai mengandung. Saya tidak tahu Bapak ini bagaimana cara penghitungan harinya. Dia bisa keluar Desember gitu. Ya. Jadi bulan ke-6 bulan Elul. Bulan pertama bulan Nisan. Nah, coba kita dengarkan lagi lah. Ini videonya nih bagaimana gitu loh. Ya. Sebentar, coba cek lagi mana videonya tadi. Mana videonya tadi ya?
Nah, coba kita lihat lagi bagaimana cara dia ngitung. Hitung. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6 bulan apa? Maret. Jadi malaikat datang ke Maria bulan. Nah, kok bulan yang ke-6 bulan Maret? Bagaimana cara hitungnya? Itu dari mana? Ya. Maret, April, itu kan bulan Paskah. Bulan Nisan kalau bulan Yahudi. Coba. Maret. Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan. Kalau anak zaman sekarang menikah April, melahirkan Juli. Nah, kita hitung dulu bagaimana cara dia ya. Coba saya mau dengar ini dulu. Mengenai penyembahan dewa matahari nanti saya. Namanya lahirnya dewa matahari aneh-aneh aja. Dalam Lukas dikatakan dalam bulan ke-6. Malaikat itu datang menjumpai Maria pada bulan ke berapa? Ke-6. Ya. Orang Yahudi merayakan tahun baru atau Rosh Hashanah itu bulan 9 atau bulan September. Jadi dari bulan September itu 6, Oktober, November, Januari, Februari. Salah hitung. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6 bulan apa? Maret. Gimana ya? Hari Rosh Hashanah bisa langsung cara hitungnya begitu. Bukan menghitungnya dari bulan ke-6 tuh. Makanya saya bingung sekali nih dengan perhitungannya. Lihat ya. Ini bulan Yahudi ini. Nisan bulan pertama. Iyar bulan kedua, Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Av bulan, Elul ini bulan ke-6. Elul bulan ke-6. Jadi dalam bulan yang ke-6 dalam Lukas itu kan jelas ya. Lukas pasal 2 itu bulan ke-6. Jadi bulan Elul. Jatuhnya ke bulannya internasional kita itu Agustus September. Jadi dari Agustus September dihitung 9 bulan ya. Itu jatuhnya sekitar ya Mei Juni. Kok bisa dari Rosh Hashanah bagaimana cara dia hitung ya? Coba kita sekarang cek bagaimana itu Rosh Hashanah ya. Nonton saya cek. Nah ini ya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah bahasa Ibrani secara etimologi berarti permulaan tahun hari raya itu adalah satu dari 4 perayaan tahun baru yang dilakukan oleh orang Yahudi. Hari raya ini sering juga disebut hari Yom Teruah bahasa Ibrani ya, Yom Hasikarum, hari mengingat. Oke, kemudian kita lihat nih. Perayaan ini adalah perayaan tahun baru yang dirayakan dengan meriah dan penuh hikmat. Selain memperingati hari penciptaan alam raya, hari juga diperingati hari kiamat. Rosh Hashanah dipercaya sebagai hari Sabat pertama. Pada saat penciptaan dilakukan, hari raya ini dilangsungkan. Pada perayaan ini ada kebiasaan untuk memakan roti yang dicelupkan pada garam. Hal ini harapan untuk tahun baru yang baik. Ya. Bagaimana dia bisa bilang ini? Dirayakan setiap tanggal 1 dan 2 bulan Tisre. Nah, nih lihat nih. Dirayakan setiap tanggal 1 dan 2 bulannya Tisre, bulan ke-7. Orang Yahudi bulan ke-7 jadi rayakan Rosh Hashanah. Kok bisa dia hitung dari bulan ke-7? Dalam kalender Yahudi bulan ke-1 adalah Nisan. Nah, lihat nih. Jelas kan? Mendahului hari raya Yom Kippur. Jadi bulan pertama bulan Nisan. Bulan ke-6 ya bulan Elul. Kok dihitungnya dari Rosh Hashanah? Gimana ya Bapak ini ngitung? Saya enggak tahu dia sekolahnya di mana. Coba kita lihat lagi. Bulan Tisre, Rosh Hashanah kok sangat ini menyesatkan sekali kalau begini. Nih lihat kan. Nah nih. Nisan kan bulan pertama. Iyar bulan kedua. Siwan bulan ketiga. Tamus bulan keempat. Av bulan kelima. Elul bulan keenam. Dan Tisri ini bulan ke-7. Tisri ini bulan ke-7. Jatuhnya September, Oktober bulan ke-7. Nah malaikat Gabriel datang kepada Maria bulan ke-6. Bulan Elul di atasnya. Jadi bulan ke-6 jatuh ya Agustus, September,
September, 9 bulan berikutnya dihitung dari itu mulai mengandung, ya, jatuhnya sekitar bulan Mei Juni. Jadi Yesus lahir itu sekitar bulan Mei Juni. Jadi bukan musim dingin di bulan Desember. Karena pada waktu Yesus lahir juga ada gembala menjaga domba di padang. Kemudian dari perhitungan tahun juga kita temukan bulan Elul, ya, bulan ke-6, Agustus, September, kita hitung 9 bulan kemudian jatuhnya sekitar Mei Juni. Alasan kedua, pada waktu Yesus dilahirkan, bayi Yesus dilahirkan, ada gembala menjaga domba. Kemudian juga kaisar menyuruh ke sensus penduduk pada waktu itu. Bagaimana sensus penduduk itu bisa jatuh kepada musim dingin? Tentu jatuh kepada musim semi, ya. Nah, jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, saya tidak mengatakan orang yang merayakan Natal tanggal 25 Desember adalah sesat, sama sekali tidak, ya. Tetapi saya bilang kalau mensucikan, mengkuduskan 25 Desember, mengkultuskan hari itu, mensucikan hari itu sebagai hari 25 Desember itu jelas salah. Ya. Karena perhitungannya salah. Nah, jadi tidak benar gitu loh. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk merayakan hari ulang tahunnya. Ya, memang di dalam sejarah ini, ya, ada faktanya itu memang ada data yang mengatakan bahwa, ya, penyembahan dewa matahari itu pada tanggal, ya, ini 25 Desember gitu, dan segala macam kontroversinya. Jadi intinya itu begini. Saya percaya Yesus, ya, itu pernah lahir, ya, dikandung dari Roh Kudus, Allah yang menjadi manusia. Ya, firman itu bersama-sama Allah, ya. Kemudian firman itu ada di antara kita dan dia menjadi sama seperti manusia. Ia yang, ya, setara dengan Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Dia turun menjadi hamba sama seperti manusia. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, ya. Ketika kita bicara atau kita khotbah, kita harus pakai data. Bukan asal kita menciptakan sebuah opini, pendapat yang tidak berdasar. Jadi nanti malu, kita dianggap ini kita sekolah apa tidak. Jadi Alkitab sekali lagi tidak ada juga melarang orang merayakan Natal, tidak juga mengatakan dan memerintahkan orang merayakan Natal. Alkitab tidak mengatakan tanggal 25 Desember itu tepat Yesus lahir, sama sekali tidak ada. Tapi itu ada sebuah budaya yang dibangun oleh manusia sehingga turun temurun, ya, seperti kita merayakan tahun baru lah, seperti bangsa-bangsa merayakan tahun baru apa, Imlek lah, apalah segala macam. Ya itu hak-hak mereka. Tetapi ketika kita mengkhususkan, memelihara hari-hari yang tertentu, menganggap itu malam kudus, hari yang kudus, nah itu salah. Tidak ada hari yang kudus, semua hari baik, ya. Kita dikuduskan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bahwa Natal ada budaya manusia yang diciptakan oleh manusia, apalagi ada Sinterklas, apalagi ada pit hitam apa segala macam, pohon Natal apa segala macam, itu budaya di mana Eropa pada waktu itu di musim dingin, pohon-pohon evergreen tidak layu sehingga mereka menghiasinya, dan ada salju turun di atas pohon itu begitu cakep dan indah. Dan akhir tahun juga ada masa libur di mana semua di rumah mengucap syukur kepada Tuhan, makan bersama, ya, bersyukur atas anugerah Tuhan, pimpinan dalam 1 tahun dengan begitu baik dan luar biasa, mereka berdoa. Nah, teman, dibangunlah cerita-cerita Sinterklas yang bisa mengelilingi seluruh dunia, memberikan hadiah kepada anak-anak. Nah, ini menyesatkan. Jadi anak-anak akhirnya berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan Yesus tapi kepada Sinterklas. Nah, ini yang menyesatkan. Ini tidak benar gitu. Ya. Jadi, sahabatku dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak perintahkan gereja untuk merayakannya. Ya, tapi kalau masing-masing pribadi, ya, menyambut Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus pernah menjadi manusia, ya. Dia Allah yang hidup, dia telah datang ke dunia, mengosongkan dirinya menjadi hamba, hidup ada di antara manusia, kemudian dia disalibkan, dihukumkan, menebus dosa manusia.
untuk setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Sehingga kita perlu menerima Yesus Kristus di dalam hati kita. Kita percaya, bertobat, mengaku dosa bahwa Yesus Kristus telah mati dihukumkan di kayu salib. Dan kita mengimaninya. Dan kita menerimanya di dalam hati kita. Dia lahir di dalam hati kita. Kita menerimanya sebagai juru selamat. Itu yang penting. Bukan perayaannya heboh-hebohan, party-party, ya, seperti para selebriti atau apa segala macam, joget-joget pakai baju yang seksi-seksi, baju sinterklas apa segala macam. Bukan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita juga harus paham di dalam Alkitab tidak ada perintah sama sekali dan tidak tanggalnya sama sekali tidak benar di 25 Desember. Ya, tapi kalau mau mengucap syukur di akhir tahun, sah-sah saja. Kita semuanya bersukacita atas hal itu, ya. Tetapi jangan mengkhususkan harinya. Baik, semoga Anda paham ya. Dalam bulan ke-6 adalah bulan Elul. Bulan Elul jatuh kepada bulan sekitar Agustus September. Dihitunglah dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi lahirnya sekitar 9 bulan. Mei, Juni. Begitu. Ya. Nah, itu perhitungan tahun. Kemudian yang kedua, pada waktu Yesus lahir ada gembala menjaga domba. Ada sensus penduduk. Diperintahkan semua orang harus jalan kaki ke kampung kelahirannya masing-masing. Dan tentu ini tidak jatuh pada musim dingin. Secara logika, pikirkanlah pakai akal sehat Anda. Bersama saya Johnson. Jesus, my Savior.